Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember atau Winhas Jember, Dr. Haji Saihan SAG MPDI. Yang terhormat Sekretaris LPM Winhas Jember, Dr. Subakri SAG MPDI. Yang terhormat Bapak Kapus Standar dan Bapak Kapus Audit, Bapak Dr. Haji Sahlan dan juga Dr. Khatibul Umam. Yang terhormat pula Bapak narasumber, Bapak Nasiruddin LC MAG dan Bapak Syifaul MSI. Dan tentunya para peserta diskusi periodik 19 yang berbahagia dan sempat sehingga bisa berkumpul dalam acara diskusi periodik yang ke-19 dalam keadaan sehat walafiat. Perlu diketahui, diskusi periodik merupakan program kerja LPM yang memfasilitasi dosen maupun mahasiswa untuk saling memperdalam ilmunya melalui acara diskusi ringan secara berkala. Pada kesempatan kali ini akan dibahas suatu topik mengenai hadis dan manajemen yang berjudul Problematika Kodifikasi Hadis dalam Perspektif. Mohon dikoreksi Bapak Nasiruddin kalau misalnya salah. Ignaz Golzer dan dan manajemen pemasaran, itu topik yang kedua. Untuk itu telah hadir bersama kita dua orang yang ahli dalam topik ini, yaitu forum ini kepada Bapak pemateri. Perlu saya sampaikan bahwasanya waktu presentasi tiap pemateri tidak lebih dari 15 menit dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Jadi pemateri 1 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua dengan durasi yang sama yaitu 15 menit. Baru selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab selama 30 menit. Mungkin itu untuk materi yang pertama mengenai apa saja sih problematika hadis dalam perspektif Ignaz dan juga Joseph tadi. Untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada Bapak narasumber pertama, Bapak Nasiruddin, untuk mempresentasikan makalahnya. Dipersilahkan, Pak. Saya share terlebih dahulu PowerPoint-nya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Winhas Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak pembicara kedua, Bapak Muhammad Syifaul Hisan. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Anas, serta anak-anak kami, yaitu mahasiswa secara umum Winhas Jember. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang problematika kodifikasi hadis dalam perspektif Ignaz Goldziher dan Joseph Sah. Jadi Ignaz Goldziher ini pemikir dari Jerman. Jadi jika dibaca dengan spelling, cara baca Jerman itu Ignaz, Gold, Z ganti C, C, dan H itu tidak dibaca, Goldziher dan Joseph Sah. Kami membahas atau meneliti tentang pemikiran ini mengingat pada zaman Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar yang ditulis itu hanyalah Al-Quran, sedangkan hadis itu tidak terbukukan atau belum terkodifikasi.
Selanjutnya pada masa setelah Rasulullah SAW itu baru mulai ada upaya untuk membukukan Al-Quran dan hadis. Tetapi yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin yaitu membukukan Al-Quran terlebih dahulu. Sedangkan hadis itu belum dibukukan atau belum dikodifikasi pada zaman Abu Bakar ataupun Umar. Umar itu sudah sempat sampai istikharah, tetapi akhirnya tidak memerintahkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Nah, ini menjadi celah tersendiri khususnya bagi peneliti hadis, karena hadis ini berbeda dengan Al-Quran sifatnya. Kalau Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu banyak orang yang hafal. Bahkan satu masa, satu periode itu bisa sampai jutaan orang yang hafal. Sedangkan hadis itu tidak. Di antara sekian banyak hadis, ada mutawatir, ada ahad. Sedangkan yang ahad itu jumlahnya lebih banyak. Yang hanya diriwayatkan sanadnya satu orang mungkin, atau 2 orang, atau 3 orang. Jadi sasaran empuk bagi para orientalis itu menyerang hadis. Terutama, apalagi kodifikasi itu baru dimulai sejak zaman Umar ibn Abdul Aziz, tahun 2 Hijriah. Artinya, ketika Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah, itu kurang lebih 2 tahun ya, setelah itu meninggal. Itu kan jaraknya jauh sekali dengan Rasulullah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Artinya hampir 100 tahun. Nah, ketika hampir 100 tahun, berarti ada kemungkinan hadis itu dirubah menurut pandangan orang-orang orientalis. Di antaranya adalah Ignaz Kulsir dan Yosef Sach. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, kami ingin menjelaskan atau ingin mengetahui bagaimana sih pengertian dan sejarah kodifikasi hadis itu dari perspektif orang Islam sendiri, dari perspektif para ulama. Karena ini pondasi kita. Ketika kita memahami hal ini, maka kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari para orientalis. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sih tuduhan-tuduhan para orientalis itu, yaitu tuduhan Ignaz Kulsir dan Yosef Sach. Yang ketiga, bagaimana cara menjawab dari tuduhan-tuduhan tersebut. Karena dengan kodifikasi hadis. Kodifikasi itu ada perbedaan antara kodifikasi kitabah, tasnif, dan tadwin. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pembukuan hadis, itu ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Jadi ada istilah kitabah. Kitabah itu penulisan secara pribadi. Penulisan secara pribadi itu pada zaman Rasulullah itu sudah ada. Maka zaman Rasulullah itu ada sohifah para sahabat. Lembaran-lembaran tulisan hadis dari para sahabat. Di antaranya yang menulis adalah Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian kodifikasi itu sama kitabah bedanya apa? Kalau kitabah itu menulis secara pribadi, yaitu Ali bin Abi Thalib atau Abdullah ibnu Umar misalkan menulis untuk dirinya sendiri menggunakan catatan. Nah, seperti kalau adik-adik mahasiswa mencatat di kelas, nah itu namanya kitabah, karena mencatat untuk kepentingan sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain dan bisa jadi tanpa disuruh oleh dosen. Nah, kalau kodifikasi hadis, kodifikasi ini perintah secara resmi dari khalifah. Dari khalifah waktu itu Umar ibn Abdul Aziz. Nah, ini namanya kodifikasi hadis, pembukuan hadis secara resmi. Kemudian ada lagi istilah yang harus kita pahami, tasnif. Tasnif itu menghimpun beberapa hadis, yaitu dengan menambahkan keterangan atau arti-arti yang sulit itu dijelaskan atau ditafsirkan, diinterpretasi. Kemudian tadwin, itu mustama'us suhuf, kumpulan dari sohifah-sohifah itu dibukukan jadi sebuah mudawan, yaitu hadis yang mudawan yang dibukukan. Jadi antara kodifikasi, kitabah, tasnif, dan tadwin ini harus kita pahami sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana tuduhan-tuduhan orang orientalis. Zaman Umar bin Khattab itu sudah ada keinginan untuk membukukan atau melakukan kodifikasi. Tetapi setelah Umar istikharah, ternyata
Hasilnya yang dibukukan adalah Al-Quran. Sedangkan hadis tidak, takutnya apa? Karena takut tercampur. Kemudian Abdul Aziz bin Marwan, ini juga pemimpin pada dinasti Umayyah, itu sudah berniat untuk membukukan hadis. Dimulai dari sebuah riwayat dari Yazid bin Abi Habib, sesungguhnya Abdul Aziz bin Marwan menulis kepada Katsir Ibni Murrah. Waktu itu sudah mencapai 70 bulan purnama, artinya sudah lama sekali. Dan Abdul Aziz bin Marwan ini adalah masih nenek moyang dari, atau buyutnya lah, dari Umar ibn Abdul Aziz, khalifah dinasti Umayyah. Namun waktu itu belum terjadi kodifikasi secara resmi. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz ini memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis secara resmi, mengumpulkan hadis dari para ulama secara resmi dibukukan dalam sebuah kitab. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz juga memerintahkan kepada Abu Bakar ibnu Hazm. Jadi ada dua ulama yang diperintahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, Abu Bakar ibnu Hazm, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Namun yang terkenal, yang membukukan pertama kali adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abad ketiga itu, Ibnu Syihab Az-Zuhri itu kan hidup pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Sekitar tahun 99 sampai 101 beliau berkuasa, Umar ibn Abdul Aziz berkuasa. Kemudian mulai pembukuan hadis. Manuskrip secara real bisa dilihat dengan kasat mata yang dibukukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri memang tidak ada, tetapi para ulama sepakat bahwa dulu pernah dibukukan atau dikodifikasi. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Imam Malik membuat Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i membuat Musnad Syafi'i. Kemudian diikuti dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, dan seterusnya. Sampai sekarang banyak sekali buku-buku hadis. Dan itu berjalan abad ketiga, keempat, dan hingga sampai sekarang. Dan tentu bentuknya berbeda-beda. Ada yang sifatnya muwatta, itu ada karakteristiknya sendiri. Ada musnad, itu punya karakteristiknya sendiri. Ada kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, punya karakteristik sendiri. Kitab Sunan Arba'ah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, dan sebagainya punya karakteristik sendiri. Jadi awal munculnya atau awal perintah resminya kodifikasi itu abad 2 Hijriah pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Baik, itu prosesnya. Tuduhan dari Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher mengklaim bahwa hadis Nabi adalah hasil evolusi sosial historis dalam agama Islam. Hal tersebut terjadi pada abad kedua Hijriah. Artinya Ignaz Goldziher ini dia tidak mempercayai bahwa pada zaman sahabat itu ada penulisan hadis. Goldziher meragukan keabsahan dan otentisitas hadis, meragukan bahwa hadis ini keluar dari mulut Nabi, karena kodifikasi hadis baru dilakukan pada abad 101 Hijriah atau 99 Hijriah. 100 tahun, kurang lebih 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah ini berarti Goldziher ini hanya melihat kodifikasi saja, tidak melihat kitabah, tidak melihat penulisan mandiri yang dilakukan oleh para sahabat, Abdullah ibn Umar misalnya. Nah seperti itu. Jadi kegagalan faham para orientalis yaitu di awal karena tidak memahami apa itu kodifikasi, apa itu kitabah, dan sebagainya. Kemudian alasan dia, zaman Rasulullah itu banyak sekali buta huruf, sehingga tidak mungkin orang menulis kan. Selain itu budaya sekuler lepas dari agama di kota besar, serta budaya yang hanya berpusat di lingkungan istana. Ini karena melihat pada zaman dahulu sering banyak fitnah di dalam Islam. Ini tuduhan dari Ignaz Goldziher. Tuduhan dari Yosef Sah. Ia berpendapat bahwa pada akhir kedua Hijriah, hukum Islam atau fikih dikenal, yaitu dimulai dari kitabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seorang imam terkenal dalam fikih itu, dan para ahli fikih yang lain itu ingin supaya umat itu merujuk kepada para ahli fikih atau qadhi lah bahasanya itu. Nah, untuk
dapat legitimasi, maka harus punya atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh yang lebih penting sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah, para sahabat. Maka dibuatlah isnad. Maka dia membuat teori projecting back, yaitu mengambil legitimasi kepada sahabat, kepada Nabi. Seperti itu tujuan Yusuf Shah yang mengatakan bahwa sebenarnya hadis itu hanya buatan orang pada abad 2 Hijriah, tetapi dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada para sahabat. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama, saya ingin menjawab tentang larangan Rasul pada para sahabat menulis hadis. Sekian banyak tuduhan, ini kesimpulan saja karena waktu sangat singkat. Sekian banyak tuduhan yang dituduhkan oleh orientalis. Pertama, poin pertama, alasan mereka itu karena Nabi itu melarang sahabat untuk menulis hadis. Ini harus kita perhatikan bahwa ada banyak hadis tentang perintah Rasulullah melarang hadis, melarang penulisan hadis, dan membolehkan menulis hadis. Di satu sisi Rasulullah melarang, di satu sisi Rasulullah membolehkan. Nah, itu bagaimana sih memahami hadis tersebut? Jadi memang pada awal-awal turunnya wahyu, hadis itu dilarang. Namun setelah beberapa tahun setelah tauhid para sahabat kuat, kemudian pemahaman terhadap agama sudah bagus, Rasulullah membolehkan para sahabat untuk menulis hadis. Kan awalnya tidak dibolehkan supaya tidak tercampur dengan Al-Quran. Tetapi karena para sahabat sudah hafal Al-Quran dengan di luar kepala, sehingga ada beberapa sahabat yang dibolehkan untuk menulis hadis. Kenapa hanya beberapa sahabat yang dibolehkan? Tidak semua. Karena tidak semua sahabat itu bisa menulis. Ditakutkan ketika malah disuruh menulis, terjadi kesalahan. Maka para sahabat yang pandai menulis, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, itu diperbolehkan untuk menulis hadis. Hadis tidak ditulis pada zaman sahabat. Nah, ini pendapat yang kurang pas. Karena hadis ditulis pada zaman sahabat. Waktu itu juga ada Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya Sohifah Ali bin Abi Thalib, Sohifah Abdullah bin Umar. Hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah. Nah, ini tuduhan yang dituduhkan oleh Ignaz Goldziher. Ini terbantahkan. Karena kenapa? Dia tidak memahami istilah kodifikasi, tidak memahami istilah kitabah. Jadi penulisan hadis itu sudah ada zaman Rasulullah dan dibukukan dan sanadnya jelas. Tetapi dia hanya memahami istilah kodifikasi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Muqaddimah Fathul Bari, namanya Hadyus Sari, yang mengatakan baru dibukukan abad 2 Hijriah oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi salah faham yang dilakukan oleh orientalis, yaitu Ignaz Goldziher, itu menyebabkan pemahaman yang keliru, sehingga mengklaim bahwa hadis itu baru muncul ada abad kedua Hijriah. Begitu pula dengan Yusuf Shah mengatakan abad kedua Hijriah yang dilakukan oleh para ahli fikih. Ini juga keliru. Buktinya apa? Buktinya sudah ada suhuf pada zaman sahabat, yaitu sohifah, lembaran-lembaran tulisan hadis. Nah, tuduhan Goldziher terhadap Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi ada suatu statement yang diungkapkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, kami diperintahkan para pemimpin untuk membukukan hadis. Nah, ini dipelintir oleh Ignaz Goldziher bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri itu dipaksa untuk menulis hadis, untuk mengarang hadis pada abad 2 Hijriah. Nah, sehingga hadis itu baru muncul pada zaman tersebut. Jadi keliru memahami statement Ibnu Syihab Az-Zuhri seperti itu. Karena yang dimaksud Ibnu Syihab Az-Zuhri itu para pemimpin memerintahkan untuk menulis hadis, membukukan hadis tanpa ada paksaan. Karena memang Ibnu Syihab Az-Zuhri juga ahli hadis. Karena itu Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri karena tahu kemampuan Ibnu Syihab Az-Zuhri terhadap hadis dan hafal ribuan hadis, sehingga dibukukan dalam sebuah buku yang kemudian diikuti oleh para ulama-ulama setelahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Mustadnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Nah, kesimpulan. Jadi pertama, definisi kodifikasi hadis.
kodifikasi hadis adalah pengumpulan hadis atas perintah dari sang khalifah secara resmi kepada seluruh umat Islam. Ini harus difahami. Dan ini berbeda dengan kitabah. Memang kodifikasi pada abad 2 Hijriah, tetapi kitabah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Para sahabat juga sudah menulis. Sehingga jika dikatakan hadis itu tidak otentik, itu salah karena para sahabat menulis dari apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun sebagian besar sahabat itu tidak menulis, bahkan cukup menghafal karena memang pada zaman tersebut hafalannya kuat. Kemudian tuduhan-tuduhan orientalis. Dinas Kutsier, kemudian Yusuf Shah yang mengatakan baru ada tahun 2 Hijriah, itu sudah saya jawab tadi, bahwa sebenarnya itu yang dimaksud oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Hadis Syari adalah kodifikasi hadis tahun abad 2 Hijriah. Sedangkan penulisan hadis itu sudah ada ketika zaman sahabat. Di antaranya Sohifah Ali bin Abi Thalib, Sohifah Abdullah bin Umar. Yang mengatakan, yaitu Yusuf Shah mengatakan itu buatan ahli fikih dan agar legitimasi mengambil dari tokoh-tokoh sebelumnya, ini juga kurang pas. Itu tuduhan yang mengada-ada. Nah, ini sudah saya jawab. Karena waktu sudah 8:30, kami berikan kepada pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan aku sedikit Terima kasih. Dua, ya ini Pak Saiful Hisan. Sudah siap nggih Pak? Cek, untuk suara saya bisa didengar nggak, Pak? Ya, bisa didengar dengan baik. Monggo, waktu Untuk 15 ini, menit saya beri. slide-nya. Bagaimana Pak? Slide-nya bisa dibantu saya Bisa, untuk bisa. menampilkan Iya, slide-nya. bisa Pak. Oke. Ya, Baik, kebetulan karena silakan memang 15 sinyalnya menit di rumah saya sedang. Oke. 15 menit saya berikan kepada Bapak narasumber kedua, yaitu Bapak Saiful Hisan, Sifaul Hisan maksud saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan makalah singkat saya yang berjudul Manajemen Pemasaran Amil. Dan saya juga terima kasih banyak seluruh audien, ya Pak Nasiruddin dan juga seluruh mahasiswa IAIN Jember atau UIN Jember yang kami banggakan selalu. Dan juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada LPM secara umum, baik pimpinan dan jajaran pejabat yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan makalah kami tentang manajemen pemasaran amil. Oke, next. Jadi makalah kami itu ditulis melihat karena beberapa pertimbangan ya yang jelas. Yang pertama ya, kalau kita melihat dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa di beberapa hasil penelitian itu menunjukkan kalau seandainya potensi zakat itu ternyata sebenarnya besar ya, hanya saja dalam pengelolaannya itu masih kecil ya. Artinya serapan atau realisasinya itu masih bisa dikatakan kecil. Di layar, mohon maaf ini agak sedikit gangguan ya mungkin.
Di layar bisa kita lihat ya, di mana Kementerian Agama telah merilis suatu temuan bahwa potensi zakat dalam per tahunnya itu mencapai 217 triliun. Tetapi dalam realisasinya ternyata tidak lebih dari 2% atau 6 triliun saja per tahunnya. Dari sini kemudian dilanjutkan ya, penelitian yang awal ini dilanjutkan oleh penelitian lanjutan, yaitu dari Basnas sendiri selaku koordinator, regulator dan juga operator dari zakat nasional ya. Dari penelitian yang disampaikan oleh Basnas ya, yang bisa kita lihat dalam indikator pemetaan potensi zakat itu di tahun 2019 angkanya cukup fantastis ya, ada sekitar 233 miliar, di mana angka ini kalau seandainya bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola secara profesional, maka tentu akan menghasilkan kemanfaatan yang luar biasa khususnya bagi masyarakat Indonesia ya. Di situ bisa dilihat di layar itu ada beberapa potensi yang ada mulai dari zakat perusahaan, kemudian zakat penghasilan, pertanian dan lain sebagainya yang itu angkanya juga cukup besar. Oke, admin next. Baik, berikutnya setelah potensi itu diketahui ternyata ketika diselidiki apa yang kemudian menjadi persoalan yang menyebabkan kenapa zakat itu kok masih kecil realisasinya padahal potensinya cukup besar? Di situ dari penelitian yang salah satunya disampaikan oleh Pak Askaria ya, di situ memuat beberapa elemen yang itu cukup berpengaruh dalam proses dalam proses penghimpunan dan juga pengelolaan zakat. Yang pertama adalah rendahnya kepercayaan. Ya, jadi masyarakat masih banyak yang cenderung membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara amil. Karena amil masih dirasa kurang kredibel dan juga masyarakat juga masih kurang terlalu percaya. Yang berikutnya adalah kurang efektif dalam rangka komunikasi ya. Jadi mungkin hanya secara langsung saja tanpa menggunakan cara komunikasi yang tepat sesuai dengan segmen yang dibidik ya. Kemudian rendahnya kualitas SDM, lalu kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan bersama adalah bagaimana masyarakat itu ternyata masih banyak yang belum kenal dengan OPZ atau organisasi pengelola zakat. Dari sini kemudian menarik untuk ditindaklanjuti ya dengan cara marketing sebenarnya ya. Walaupun marketing ini adalah salah satu aspek saja yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan dan juga pengelolaan dana zakat. Di gambar kita sudah lihat ya, kalau kita bicara tingkatan pasar itu kalau seandainya kita misalnya dijualin sama orang gitu, ada tingkatan yang pertama kita harus kenal dulu, tahu dulu. Oh ternyata ada ya lembaga amil zakat itu yang ngurusi zakat. Orang itu harus tahu dulu. Lah kebanyakan masalahnya orang-orang itu masih belum tahu sehingga kita dipaksa atau masyarakat dipaksa untuk donasi untuk membayar zakat padahal mereka nggak tahu amil zakat apa, tugasnya apa, lalu kemudian bentuk transparansinya gimana. Kadang orang tidak tahu. Hanya didatangi saja dan tanpa ada perkenalankah atau mungkin ada penjelasan lebih lanjut agar supaya masyarakat dari tahu lalu kemudian tertarik ya, tertarik lalu kemudian consider lalu mikir-mikir ya, enaknya saya menyalurkan zakat kepada amil atau tidak atau langsung saja. Lalu kemudian ketika memang sudah dilakukan pendekatan-pendekatan ataupun dalam pemasaran yang tepat, akhirnya orang itu juga akan menjadi donate atau donasi atau berzakat melalui amil. Oke, next. Berikutnya ya, dari situlah maka kemudian kami mencoba untuk menggagas salah satu topik bahasan ya, yaitu bagaimana bentuk strategi pemasaran amil zakat dalam meningkatkan awareness muzaki ya. Bagaimana bentuk strateginya agar supaya masyarakat khususnya calon muzaki itu menjadi aware, menjadi tahu, menjadi paham bahwa oh ternyata sebenarnya kalau seandainya zakat itu disalurkan melalui amil itu bagus ya. Sebenarnya kalau seandainya zakat disalurkan melalui amil itu pasti dampaknya luar biasa dibandingkan hanya
disalurkan secara langsung kepada mustahik ya, apakah itu saudara, kanan kiri tetangga dan seterusnya. Berikutnya adalah taktik. Bagaimana taktik itu? Oke, next. Bagaimana taktiknya? Oke, bicara soal pemasaran, seringkali kemudian pemasaran ini atau yang dalam istilah Inggrisnya kan dikenal dengan marketing itu akan bersandingan dengan yang namanya selling dan juga branding ya. Apa sih perbedaan dari ketiganya sebelum saya masuk lebih lanjut tentang marketing? Oke, yang pertama kalau selling itu intinya adalah membuat orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Orang yang awalnya nggak ngerti menjadi ngerti itu adalah bagian dari marketing ya. Lalu kemudian selling. Selling itu orang yang sudah tahu lalu kemudian bisa donasi atau kalau produk itu adalah bisa beli ya. Dari awalnya tahu itu adalah wilayahnya marketing lalu kemudian bisa donasi itu adalah eh, selling ya. Lalu kemudian ada branding. Branding itu apa? Branding itu adalah membuat orang yang sudah beli, yang sudah donasi itu jadi beli lagi atau donasi terus. Nah, jadi orang itu terus berlanjut donasinya itu namanya branding. Nah, itu mungkin akan ada pembahasan tersendiri cuma kita untuk pertemuan ini kita hanya sekedar bahas tentang masalah marketing ya walaupun ini bahasanya secara umum. Oke, tujuan pemasaran atau marketing itu secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi 3 ya. Ada tujuan untuk utama adalah untuk mendapatkan market share, kemudian ada mind share dan juga herd share. Kalau market share itu adalah persentase. Seandainya misalnya kita sebut saja di kawasan Jember. Jember itu amil zakat yang sudah beroperasi dan juga sudah mengelola itu berapa persen. Nah, jadi posisi kita itu berapa persen dari seluruh market yang ada. Itu namanya market share. Dan dengan marketing itu agar supaya jangkauannya semakin lebih luas. Ketika misalnya ada amil zakat atas nama Uwin Khas Jember, itu yang tahu hanyalah wilayah Mangli saja, tetapi dengan adanya marketing itu harapannya bisa menjangkau daerah-daerah yang lain ya, apakah itu Rambe Puji, kemudian Kaliwates ataupun kecamatan-kecamatan yang lain atau bahkan mungkin bisa keluar dari Jember. Nah, itu tujuan dari marketing. Kemudian mind share. Mind share itu berarti bagaimana merek yang kemudian menjadi nama dari lembaga zakat itu menjadi diingat sama orang atau orang itu menjadi ingat terus kalau ingat mau membayar zakat maka kita ingatnya ambil zakat ini misalnya. Itu tujuan dari marketing arahnya adalah ke sana. Lalu kemudian herd share. Herd share itu berarti muzaki itu yang pernah berzakat kepada amil zakat itu menjadi tertarik, menjadi penasaran atau bahkan inginnya berzakat lagi di situ. Atau dalam bahasa yang saya cantumkan itu adalah ketagihan ya. Setelah bayar di situ kok kayaknya enak, pelayanannya bagus. Atau misalnya fast respon atau fast report ya, laporannya cepat, responnya bagus, akhirnya saya jatuh hati dan inginnya bayar zakat teruslah ke situ. Nah, ini salah satu tujuan dari marketing. Oke, kemudian berikutnya elemen dari pemasaran atau marketing. Elemennya itu kurang lebih ada 2 ya, itu ada strategi dan juga ada taktik ya. Strategi itu adalah tujuan utamanya untuk mencapai goal karena amil itu tentu punya goal, punya tujuan. Apa sih tujuannya? Yang jelas ya, pertama dapat menghimpun, menyalurkan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Kemudian berikutnya melalui strategi ya kita bedah melalui strategi. Apa saja kalau seandainya kemudian kita ingin memasarkan melalui strategi? Yang pertama strategi itu strategi pemasaran ada yang disebut sebagai segmentasi, targeting dan juga positioning. Segmentasi, oke, kemudian ada targeting dan positioning. Sementara kalau taktik itu ada diferensiasi, ada bauran pemasaran, ada juga penjualan atau selling ya. Walaupun nanti istilah selling itu maksudnya kalau dalam konteks nirlaba atau non profit itu seperti apa kita akan bahas berikutnya. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, jadi segmentasi pada intinya itu adalah membuat kelompok-kelompok ya, mengkelompokkan. Jadi tidak mungkin kemudian kita memasarkan sesuatu itu semua orang itu kita layani, tidak juga ya, nggak mungkin melakukan memasarkan kepada semua orang. Pasti kita perlu membuat kelas-kelas atau membuat kelompok-kelompok yang kemudian mana yang kemudian kita bisa bidik. Membuat segmentasi itu bisa berdasarkan geografis ya, lokasinya di mana, apakah di desa orang-orang yang belum zakat melalui amil itu lokasinya yang ada di desa atau di kota.
atau berdasarkan demografis. Demografis itu berarti siapa nanti yang mau dibidik, apakah itu termasuk yang laki-laki, perempuan, ataupun juga apa namanya, dia itu penghasilannya berapa, itu juga berpengaruh juga ya. Kemudian psikografis, lalu kemudian perilaku. Itu di ini bisa dicek, next saja karena waktu kita terbatas. Kita langsung ke targeting saja. Lanjut. Next ke targeting, slide berikutnya. Oke. Baik, setelah berikutnya targeting Muzaki. Oke, terima kasih. Setelah kemudian di segmen ada kelompok-kelompok, maka kemudian ditarget. Target itu tujuan utamanya adalah siapa saja yang kemudian itu kita pilih, yang kita bidik, yang kita layani, dan mana saja yang kita prioritaskan. Misalnya yang paling besar potensinya adalah zakat penghasilan karena rata-rata banyak yang menjadi seorang profesional misalnya. Boleh misalnya itu yang menjadi target utama. Atau misalnya kalau seandainya ada yang kemudian merasa bahwa segmen petani kayaknya banyak yang tidak membidik, daripada semuanya harus profesi, ya mending petani saja. Kalau saya pribadi melihat bahwa potensi petani itu sangat sekali besar. Saya seorang keluarga petani ya, kemudian berada di desa. Selama ini saya belum pernah didatangi oleh amil zakat yang itu menyasar kalangan petani. Jadi kita belum pernah didatangi oleh amil zakat resmi di desa kami ya. Entah kalau desa audien yang lain saya kurang tahu, tapi kalau di desa saya pribadi saya belum pernah tahu ada amil zakat yang datang door to door ke rumah untuk mengingatkan ataupun menyampaikan ataupun sekedar memperkenalkan bahwa kami adalah amil, kami bisa membantu Bapak Ibu dalam rangka menyalurkan zakat dan seterusnya. Saya pribadi belum pernah mendapati itu. Makanya itu juga bisa menjadi segmen bagi amil zakat tertentu untuk dibidik ya. Nah, itu seperti itu. Oke, berikutnya setelah targeting ya, lalu kemudian ada positioning. Oke, berikutnya Oke, positioning. Jadi setelah segmentasi, kemudian targeting, yang ditarget siapa? Positioning. Positioning itu berarti adalah membangun persepsi. Mau dipersepsikan sebagai apa lembaga amil zakat itu? Apakah lembaga amil zakat itu sebagai amil zakat yang fast report ya? Fast report itu laporannya cepat. Ketika misalnya ada muzaki bayar, itu langsung dipublish. Itu siapa? Itu langsung bisa dilihat di website kah atau mungkin ada dimasukkan ke WA grup khusus itu muzaki dan seterusnya itu bisa. Dan ketika ada dana masuk langsung dilaporkan. Nah, itu bentuk transparansi yang tentu penting bagi pengelola dana umat atau dana zakat atau amil itu untuk melakukan percepatan dalam pelaporan karena itu akan menunjukkan profesionalitas ataupun juga apa namanya selain profesional itu ada transparan. Kalau sudah transparan, profesional, pelayanannya juga cepat, bagus ya, itu tentu akan menarik orang itu menjadi sadar bahwa oh iya ya ternyata amil zakat ini, nah ini jadi ada persepsi di situ, ada image-nya di situ. Ya termasuk mungkin kalau seandainya mahasiswa nanti bisa saja dipersepsikan siapa itu tergantung positioning-nya sebagai apa. Ada mungkin mahasiswa yang termasuk seringkali telat kalau seandainya hadir di kelas, itu positioning-nya berarti dia akan ingat, oh si Budi, oh Budi berarti adalah orang yang atau mahasiswa yang seringkali terlambat dalam datang perkuliahan, atau orang yang paling rajin, atau orang yang, nah ini adalah persepsi yang itu merupakan bagian dari positioning ya. Lalu kemudian next berikutnya, apa sih tujuannya positioning tadi? Positioning tujuan utamanya adalah menjadi payung, menjadi acuan kalau dari dari luar ke dalam ya, itu adalah membangun persepsi yang bagus bagi bagi muzaki bagi organisasi pengelola zakat ya. Lalu kemudian kalau dari luar ke dalam yang berikutnya itu adalah membentuk ekspektasi. Kira-kira kalau mendengar amil zakat ini apa yang kemudian terbayang di dalam benak kita sebagai calon muzaki. Next. Kemudian kalau dari dalam keluar itu menjadi payungnya, menjadi payung dalam penyusunan seluruh taktik. Apapun yang mau dilakukan oleh anggota ataupun oleh tim dari amil zakat, maka positioning itu harus selalu dipegang erat. Ya, nggak boleh kemudian melakukan pemasaran, melakukan penawaran dan lain sebagainya yang keluar dari positioning. Kita ingin
masyarakat itu mengenal kita sebagai amil zakat yang seperti ini. Nah, itu kata-kata yang seperti inilah yang kemudian positioning yang itu kemudian harus dipegang betul ya sebagai sebagai acuan utama dalam melakukan banyak aktivitas pemasaran. Oke, next ini adalah contohnya, ini bisa dilanjut. Contoh positioning. Nah, ini ada Nurul Hayat, ada Rumah Zakat, ada Yatim Mandiri dan lain sebagainya. Oke, saya contohkan satu saja Nurul Hayat. Jadi Nurul Hayat itu adalah salah satu amil zakat yang menurut mereka dan saya juga tahu karena kebetulan saya juga kenal salah satu anggota tim dari Nurul Hayat di Jember ya. Itu menceritakan bahwa amil zakat Nurul Hayat itu tidaklah sama sekali mengambil hak amil ya. Kalau kita tahu bahwa amil itu kan mendapatkan bagian 12,5% ya atau 1/8 dari dana zakat yang dia dapat himpun. Tapi Nurul Hayat punya komitmen dia tidak mengambil hak amil zakat itu. Lalu bagaimana bentuk dana operasionalnya ya untuk gaji karyawan dan sebagainya itu datangnya dari mana atau didapat dari mana? Mereka punya unit usaha ya. Salah satunya adalah Akikoh Siap Saji. Itu salah satu bentuk mereka itu ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa kami insya Allah amanah. Karena kami tidak sama sekali sepeser pun mengambil hak dari amil. Hak amil itu yang dibayarkan dari dana zakat itu tidak. Nah, ini salah satu positioning yang kemudian harus dipegang, lalu kemudian seandainya melakukan apapun aktivitas, maka kesan ini harus kemudian dipegang erat oleh tim ya, oleh karyawan, oleh anggota yang ada di dalam amil zakat tadi ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kemudian dalam bentuk positioning. Oke, berikutnya lagi. Dari positioning tadi ya, kemudian kalau seandainya diperas itu akan menghasilkan yang namanya tagline ya atau slogan. Oke, next admin bisa melanjutkan slide-nya. Oke, jadi ini di bawah itu ada penjelasan tagline merupakan intisari. Di bawah di bawahnya lagi admin. Nah, ini adalah intisari. Intisari dari positioning. Ini salah satu contoh saja barangkali ada teman-teman atau mungkin mahasiswa yang ingin memposisikan seandainya sedang jualan atau punya produk atau jualan di marketplace kah atau di mana saja itu misalnya harus punya positioning yang pas agar supaya kita bisa lebih dikenal, bisa lebih dipilih oleh orang, oleh customer kita karena kita punya jelas posisinya. Kalau dalam penelitian mungkin istilahnya ini adalah penelitian terdahulu ya. Kalau kita mau melakukan penelitian ini, apa sih yang membedakan antara penelitian kita dengan penelitian orang lain? Atau posisi penelitian kita itu berada di mana? Melengkapi dari sisi mana? Nah, ini positioning ya. Jadi diperas menjadi tagline. Kalau dalam konteks kampus kita kan menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara. Itu adalah tagline ya. Walaupun positioning-nya itu harus mendukung itu. Oke, berikutnya elemen taktik. Oke, next lagi. Baik. Yang berikutnya diferensiasi ya, itu taktik. Taktik itu bisa berubah kapan saja. Yang penting kalau strateginya nggak boleh gampang berubah ya. Sejak awal memutuskan segmen kita itu adalah petani ya berarti harus fokus terus ke petani yang menjadi yang dilayani ataupun yang menjadi targetnya. Nah, kalau diferensiasi itu bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan peta kompetitor ataupun mungkin kondisi yang tepat itu apa. Jadi ada salah satu ungkapan khalif tu'raf ya, berbedalah maka kalian akan diingat ya. Kalau kalau bahasa sederhananya itu marketing intinya adalah kalau seandainya posisi yang lain begini ya, misalnya di gambar tangan saya begini, maka kita harus begini misalnya. Kalau yang lain sudah ada begini dan begini, maka kita harus begini atau maka kita harus begini. Jadi berubah-ubah tergantung nanti situasi yang mendukung itu seperti apa. Oke, next. Jadi positioning diferensiasi itu bisa melalui konten, konteks ataupun infrastruktur. Next admin. Sedikit lagi. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, saya langsung jelaskan saja ya bahwa ada konten, konteks, dan infrastruktur ya. Konten itu ya isinya saja. Konten bisa jadi sama, tetapi konteksnya kalau seandainya itu berbeda itu juga akan
mendapatkan perhatian yang berbeda dari masyarakat ya. Kemudian infrastruktur itu adalah pendongkraknya atau enabler-nya. Bagaimana konten dan konteks itu mampu dijadikan satu bisa ditampilkan di masyarakat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan mungkin ya. Nanti bisa dilanjut saja dengan sesi diskusi dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Selebihnya saya kembali lagi waktu dan kesempatannya kepada moderator. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Anas koneksinya nggak lancar keluar. Ini kebetulan punya saya juga begitu, Pak. Ini saya sampai bawa pakai dua, ini pakai laptop, pakai HP kok masih saja ada. Saya telepon coba ya. Moderatornya keluar. Ini koneksi kampusnya lagi kurang bagus. Sudah masuk. Kok tidak ada suaranya, Pak Ihsan? Sudah selesai, Pak. Gimana, Pak? Pak Ihsan sudah. Rupanya di kampus kayaknya ngadat ini wifi-nya. Kayaknya memang seperti itu. Termasuk di rumah saya lagi nggak bagus juga sinyalnya ini dari tadi putus-putus. Ini moderator menghilang ini. Oh. Iya. Posisi di Ambulu kayaknya moderator ini. Enggak, Pak. Maaf. Barusan ada yang iseng nyopot kabelannya. Oh gitu. Iya. Siap lanjut.
Ya, terima kasih atas pemaparannya dan mohon maaf atas kendalanya. Dan mohon maaf atas kendala yang terjadi. Saya terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak pemateri yang kedua, Bapak Syifaul Hisan. Sampun mantun ya Pak G? Belum. Sebenarnya sedikit lagi, tapi ini gimana? Waktunya masih cukup atau tidak? Mungkin 5 menit lagi nggak Pak? Oh gitu. Oke. Ya, monggo. Oke. Jadi mohon maaf saya lanjutkan kembali. Jadi diferensiasi atau membuat pembeda dengan yang lain itu penting ya agar supaya kita tentu saja akan menjadi perhatian khusus dibanding yang lain ya. Hanya di situ ada istilah khalif tu'raf ya. Berbedalah kalian maka akan dikenali. Tetapi berbeda itu ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan kemudian memaksakan berbeda tetapi marketnya itu sedang tidak butuh itu. Nah, jadi perbedaan itu bisa dibangun melalui konten, konteks, dan juga infrastruktur. Konten itu saya pikir semuanya sama boleh, misalnya contoh secangkir kopi ya. Cangkir kopi itu konten sama. Apakah kopi yang ada di warung kopi biasa pinggir jalan ataukah di Starbucks kurang lebih ya mungkin sama. Tetapi konteks itulah yang kemudian menyebabkan harganya bisa jadi berbeda. Akhirnya segmen yang kemudian datang pun juga akan berbeda. Jadi tinggal kira-kira kita itu mau membuat diferensiasi yang arahnya kemana. Oke, bisa di next saja. Oke, ini salah satu contoh biar gampang saya tidak langsung ke ambil zakat. Ini salah satu contoh saja. Jadi sama-sama minuman kopinya tetapi bisa jadi harganya berbeda karena konteksnya yang disajikan berbeda. Sama-sama keripiknya. Yang satu keripik kemasan dengan plastik transparan itu harganya mungkin per kilonya bisa sekian ya, murah ya. Tapi dengan konteks yang kemudian berbeda, kemasan dan lain sebagainya, menjadikan harga itu menjadi lebih naik ya, lebih mahal dan orang juga mau beli. Mungkin kemudian infrastruktur itu yang mendukung konten dan konteks itu bersatu. Gimana menampilkan itu ya melalui misalnya pemasarannya di Indomaret atau itu juga mempengaruhi ya. Tahu bulat juga sama ya, tahu kontennya sama tahu, tetapi kemudian konteksnya dibentuk bulat lalu digoreng dadakan dan seterusnya. Infrastrukturnya misalnya adalah infrastruktur yang mendukung itu, misalnya pakai mobil pick up, kemudian juga ada sound-nya dan seterusnya. Itu bagian dari diferensiasi. Tetapi kembali lagi yang paling penting adalah diferensiasi itu harus dibutuhkan oleh market, bukan kemudian membuat berbeda tetapi ternyata market itu tidak butuh. Salah satu contoh ada salah satu pengusaha yang kemudian membuat donat itu tidak digoreng ya, tidak dikukus. Tetapi dalam mengkampanyekan ataupun mempromokan itu mungkin bahasa yang kemudian dipakai itu kurang tepat. Jadi menyampaikan bahwa ini adalah donat dikukus pertama di dunia misalnya. Karena rata-rata biasanya digoreng, itu kita mengambil perbedaan di situ. Kita dikukus. Tapi apakah orang peduli dengan mau terbaik di dunia atau pertama di dunia? Orang kadang nggak butuh itu. Tapi kalau diganti dalam pemahaman ataupun cara menyampaikan produk itu menjadi misalnya donat yang rendah kolesterol misalnya. Orang itu bisa jadi ngeh karena banyak sekali orang itu ketakutan mau makan yang berminyak-minyak itu akibat karena gorengan itu ya atau minyak itu. Itu tinggal kampanye ataupun komunikasi itulah yang kadang bisa jadi hasilnya pun juga berbeda. Oke, next. Oke, jadi diferensiasi nanti bisa dibangun melalui 5 dimensi, bisa produk, bisa service, bisa personal, channel, dan juga image. Oke, next saja. Di next saja. Next. Oke, ini adalah marketing mix atau yang kita kenal dengan bauran pemasaran. Sebelumnya Pak. Ini materi yang kurang 2 lagi ya. Produk itu kalau dalam konteks ambil zakat berarti jasanya, pelayanannya, mau bentuknya apa, programnya apa, itu yang kemudian perlu difikirkan.
misalnya kalau seandainya mau membuat program yang itu bisa betul-betul dipilih oleh orang, ya tentu saja perhatikan yang pertama memberikan solusi atau tidak. Seandainya di suatu daerah ada Amil yang kemudian membuat program beasiswa bagi warga yang ada di daerah itu. Padahal masyarakatnya sudah kalau urusan pendidikan sudah cukup semuanya, ya berarti itu nggak memberikan solusi, ya tentu market juga tidak akan menerima itu karena bukan itu yang dicari misalnya. Tapi kalau misalnya program itu memang sesuai dengan kebutuhan, nah barulah itu kemudian dicari sama marketnya, advantage atau manfaatnya, emotion. Nah itu seringkali itu menjadi menjadi cara untuk betul-betul mencari market sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau dalam konteks ini ya skincare itu emotion banget ya. Kalau kena iklan dengan yang jadi artisnya yang bagus-bagus itu akhirnya orang itu cenderung ingin seperti itu ya, ingin seperti itu. Nah, itu bisa juga atau dengan price. Price itu worth it atau tidak ya. Nah, ini seperti di bawahnya itu ya. Kira-kira misalnya mau menyalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan. Harusnya misalnya kalau kuliah itu selama 4 tahun itu kurang lebih biayanya yang perlu dikeluarkan itu adalah misalnya 50 juta, itu sudah cukup ya. Tetapi dalam prakteknya Amil Zakat mengatakan bahwa kami akan memberikan beasiswa bagi orang yang kurang mampu selama 4 tahun dengan biaya 100 juta. Nah, ini orang jadinya melihat produk itu tidak worth it ya, tidak masuk akal dan tidak efisien ya. Kalau ingin kemudian kita dikenal ya maka harus lebih efisien, jangan sampai kemudian melampaui estimasi dan bayangan dari calon customer kita atau calon muzaki kita. Price tadi sudah ya harus worth it, kemudian place itu saluran distribusinya melalui apa? Misalnya melalui masjid kah? Karena zakat berbasis masjid itu juga bagus. Karena kenapa kok pakai masjid? Karena masjid itu sebenarnya punya database. Siapa jamaah yang ada di sekitar itu yang termasuk muzaki harusnya harus membayar zakat. Siapa juga yang sebenarnya berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, database itu bisa dicek itu di masjid itu bisa ya. Hanya saja mungkin masih banyak masjid yang tidak mengurus database jamaahnya. Pokoknya rutin aja kegiatan ibadah sehari-hari tanpa memperdulikan siapa saja yang menjadi jamaah tetap yang ada di situ ya. Kemudian melalui komunitas, boleh misalnya ada asosiasi, mungkin kita segmennya adalah para profesional ya, atau mungkin para pengusaha, cari saja himpunan-himpunan para pengusaha di situ yang kemudian kita bisa tawari atau kita bisa mengajak kolaborasi atau intinya adalah mengajak mereka agar supaya mereka yang sudah wajib zakat itu berzakatnya kepada Amil. Kemudian berikutnya promotion ya atau promosi saat ini sudah terintegrasi ya, yang kemudian kita istilahkan dengan integrated marketing communication atau bisa istilahnya pakai omni channel ya. Omni channel itu berarti omni channel itu berarti dua ya. Dua cara, apakah offline maupun online ya, offline atau online. Online bisa pakai website itu tapi kalau bisa dioptimasi. Dioptimasi itu bukan hanya pokoknya bikin artikel, tulisan atau laporan di internet gitu saja, bukan ya. Tapi perlu dioptimasi menggunakan SEO, search engine optimization, agar supaya website kita itu berada terus di atas sendiri dalam pencarian informasi. Kita ngetik zakat misalnya, itu yang muncul adalah website kita di atas. Kita ngetik Amil, itu yang muncul adalah kita. Pengentasan kemiskinan, website kita yang muncul di atas sendiri di Google ya. Itu adalah SEO atau SEM ya, search engine marketing. Nah, itu bisa juga ya. Dan kemudian bisa pakai pixel ya dan lain sebagainya, banyak hal yang kemudian dalam istilah marketing itu online ya, digital itu dikenalkan, tapi untuk hari ini kita nggak akan bahas lebih detailnya. Oke, next, terakhir selling ya. Selling itu adalah penjualan ya, bahasa terjemahannya. Tetapi pada intinya selling itu adalah cara ataupun upaya mengkomunikasikan nilai atau value dari suatu produk atau dari Amil zakat sendiri kepada konsumen sejelas-jelasnya.
Jadi selling itu atau jualan itu bukan berarti menghipnotis orang agar supaya beli ya, tapi menginformasikan kepada calon pelanggan itu sejelas-jelasnya sehingga mereka mengerti apa sih yang kemudian mau ditawarkan kepada mereka dan mereka tentu tidak akan kecewa dengan tawaran tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan kedua yang telah diberikan. Selebihnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang cukup jelas dari Bapak narasumber yang kedua, Bapak Syiful Lisan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen peserta diskusi periodik beserta adik-adik mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya boleh mengaktifkan audio dan juga videonya. Dipersilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan dosen peserta diskusi periodik yang ke-19 bagi yang memiliki pertanyaan untuk segera ditanyakan dan mengaktifkan audio maupun videonya. Maaf, saya izin bertanya. Silakan Mbak Nadifa. Perkenalkan, nama saya Nadifa Afni Aziza dari Prodi BKI 3. Di sini sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, mengapa Ignaz Goldziher meragukan adanya kodifikasi keabsahan hadis pada zaman sahabat? Oke, cukup gimana Nadifa? Sekian, terima kasih. Sudah. Silakan langsung saja kepada Bapak narasumber yang pertama, Bapak Nasiruddin Al-Hassani untuk menanggapi pertanyaan yang muncul. Monggo Pak. Baik, mengapa Ignaz Goldziher meragukan hadis otentik dari Nabi Muhammad SAW? Jadi di dalam Islam sumber yang utama itu Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah itu kias dan sebagainya, ijma dan kias. Nah, ketika para orientalis, di antara Ignaz Goldziher, kemudian Yosef Shah, dan masih banyak lagi, meragukan Al-Quran itu susah, berat. Karena satu kata saja dirubah, maka semua orang akan tahu, semua umat Islam akan tahu bahwa, oh misalkan, Qul huwallahu ahad, ketika ha, fathah ahad dirubah menjadi ahid, itu saja sudah banyak yang protes, dan itu tidak sesuai dengan kaidah, dan orang orientalis ini melakukan pemalsuan. Nah, kalau hadis tidak semua orang hafal, itu yang pertama. Jadi itu lebih mudah untuk diserang daripada Al-Quran. Maka sasaran yang empuk itu adalah hadis. Yang kedua, hukum-hukum, kemudian bagaimana kita beribadah dan sebagainya, itu sangat erat dengan Al-Quran dan hadis. Ketika hadis itu sudah diragukan dan mereka tujuannya itu agar ketika bangunan hadis itu runtuh tidak digunakan lagi, berarti sebagian besar, dikatakan sebagian besar di sini karena hadis jumlahnya tidak 1, 2, 3 tetapi ratusan ribu bahkan jutaan. Abu Daud aja menghafal 1,5 juta hadis. Jadi bayangkan jumlah hadis itu ada berapa? Kan jutaan. Ketika hadis itu tidak otentik dari Nabi dan diragukan dan bangunan hadis itu runtuh, maka sebagian besar ibadah, kepercayaan, tauhid di dalam agama Islam itu juga tidak bisa dipakai. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dalam agama Kristen ya, atau Nasrani, itu kan menjadi PR besar ketika mereka menjawab apakah Injil yang sekarang itu benar ketika zaman Yesus, kan itu zamannya sudah sangat jauh sekali dan itu dipalsukan oleh Paus Paulus. Artinya Paus Paulus tidak bertemu dengan, kalau kita sebut Nabi Isa ya, tetapi tiba-tiba ada Injil. Kemudian ada Injil Barnabas, Matius, Lukas dan sebagainya. Dan itu tidak ada sanadnya.
Nah, itu ingin disamakan seperti itu agama Islam itu. Nah, tetapi di dalam Islam untungnya ada sanad atau rantai perawi. Sehingga ketika diserang semacam itu, hadis itu masih tetap kuat. Nah, jadi Yosef Shah berusaha memunculkan teori projecting back yang menyerang isnad atau sanad, mengatakan bahwa sebenarnya hadis itu dibuat oleh ahli fikih seperti Imam Syafi'i. Kemudian untuk legitimasi dinisbatkan kepada orang-orang sebelumnya, para ulama, sahabat, kemudian sampai kepada Nabi. Nah, ketika bangunan isnad ini diragukan, maka berarti hadisnya diragukan. Kalau hadisnya diragukan, berarti tidak bisa dipakai untuk ibadah, tidak bisa dipakai untuk kepercayaan atau akidah. Nah, ketika sebagian besar bangunan itu runtuh, ya sudah, agama Islam itu hanya bersumber pada Al-Quran. Kalau seandainya hadis itu diragukan, itu tujuannya orang orientalis. Nah, kalau hadis itu runtuh, berarti yang namanya ijma itu juga runtuh. Qiyas itu juga runtuh, karena sebagian besar juga merujuk kepada hadis. Kalau hanya Al-Quran saja yang dijadikan pedoman, itu akan banyak yang berubah. Seperti tata cara sholat. Itu dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti keifiyahnya. Maksudnya secara jelas. Harus mengangkat tangan takbiratul ihram, bacaannya apa, kemudian ruku, bacaannya apa, i'tidal, bacaannya. Itu kan semua di hadis. Al-Quran tidak ada penjelasan seperti itu. Cuma aqimus sholah, dirikan sholat. Nah, kalau seandainya hadis sudah tidak otentik, tidak dipercaya, ya sudah nggak ada sholat. Nanti sholatnya malah terserah. Nah, itu tujuannya orang orientalis menyerang hadis itu, bahwa mengatakan hadis tidak otentik. Mungkin seperti itu dari kami jawabannya. Terima kasih Bapak pemateri pertama, Pak Nasiruddin. Kepada penanya Mbak Nabila, bagaimana Mbak? Apa ada yang mau disampaikan feedback? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari peserta audiens diskusi periodik yang ke-19 lain, baik Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang lain, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Oke, dipersilakan, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mania Rekusa. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas amil zakat? Terima kasih. Nah, yang gini pas sudah, satu pertanyaan. Monggo kepada Bapak pemateri kedua, Bapak Syifaulisan untuk menanggapi pertanyaan yang masuk. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas amil zakat di mata masyarakat ya. Jadi kredibilitas itu sangat sekali menentukan apakah pada akhirnya masyarakat itu akan menyalurkan zakat melalui amil atau tidak. Apa saja yang bisa meningkatkan kepercayaan itu? Yang pertama misalnya dari sisi pelayanan ya. Pelayanan itu misalnya kalau seandainya kita saya analogikan misalnya kalau dalam konteks jualan, misalnya jual online misalnya. Kalau misalnya kalian atau kita sedang beli produk di marketplace, apakah Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya, seandainya kita tanya produknya ready atau tidak, balasannya itu mungkin masih 1, 2 atau 3 hari lagi, apakah kemudian kita itu yakin bahwa itu betul-betul jualan serius misalnya. Kalau kemudian slow respon itu juga salah satu yang menyebabkan orang itu nggak percaya lagi. Oh ini jangan saya pilih lah untuk menjadi seller yang saya mau beli produknya gitu. Termasuk juga dalam konteks amil ya. Amil seandainya misalnya ketika ada yang menghubungi, apakah dalam bentuk chat atau telepon ataupun dalam chat online atau yang lainnya, maka fast respon itu salah satu yang penting untuk kemudian diperhatikan. Itu yang pertama. Yang berikutnya misalnya masalah bisa saja publikasi ya. Publikasi ataupun fast report yang saya istilahkan tadi. Misalnya ketika setelah setelah muzaki atau orang yang mau berzakat itu membayarnya, lalu kemudian kok segera dipublikasi
biar publik atau masyarakat luas itu tahu bagaimana pencatatan dan pengelolaan dan seterusnya cepat dipublikasi, itu juga akan menjadikan orang semakin trust, semakin percaya terhadap amil zakat tadi. Misalnya kalau hanya sifatnya tahunan, ya itu mungkin orang juga terlalu lama seperti itu ya kurang terlalu percaya. Tapi kalau misalnya dalam satu hari dimuat di mana terserah sudah. Yang penting ada wadah agar supaya muzaki yang baru saja menyalurkan zakat itu tahu bahwa oh ini sudah masuk sekian nominalnya. Meskipun ada yang tidak berkenan untuk disebutkan nama ya, cukup hamba Allah saja, tetapi mungkin bisa saja kemudian pakai inisial hamba Allah siapa, inisialnya NTW atau siapa gitu. Oh ternyata saya sudah dicatatkan di situ. Jadi ini nanti penghimpunannya berapa itu tahu. Itu seperti itu. Itu yang berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi setelah masalah pencatatan clear, orang itu sudah tahu bahwa ini cepat responnya, ini cepat publikasinya, lalu kemudian segera realisasi. Ya. Kalau tidak direalisasikan, diendapkan, ya, itu membuat orang biasanya akan kurang percaya lagi. Ada saldo di situ, ya. Saldo ngendap 1 tahun misalnya. Dana zakat nggak segera disalurkan, oke lah nggak masalah ya. Yang namanya amil zakat itu adalah bagian dari mustahik zakat karena salah satunya adalah amil. Amil boleh saja kemudian tidak menyalurkan karena mereka menerima itu sudah atas nama mustahik gitu. Tapi kalau seandainya dia statusnya misalnya ditugasi juga sebagai pengelola yang harus mendistribusikan tapi tidak direalisasikan ya, maka tentu itu akan juga membuat orang itu menjadi nggak percaya. Ini saya sudah donasi, sudah zakat, sudah lama ini ya, program misalnya pembinaan masyarakat terdampak pandemi ya, UMKM dan seterusnya, atau pemberdayaan masyarakat kurang mampu ya, dikasih modal usaha dan seterusnya. Tapi rencana itu tetap saja menjadi rencana, tidak segera direalisasikan, yaitu tentu akan membuat orang itu juga nggak percaya, mempertanyakan kredibilitas daripada amil zakat gitu. Kalau sudah misalnya sudah direalisasikan, lalu kemudian yang penting juga adalah dilaporkan. Ini loh kami sudah mengeksekusi, sudah melaksanakan amanah itu, wujudnya ini. Misalnya yang paling enak memang kita seandainya sekarang kan sudah eranya ada WA Group ya, WA Group satu arah tetapi ya kuncinya, bukan WA Group yang bisa siapapun bisa posting di situ, akhirnya nanti postingnya bisa macam-macam nanti. Tapi cukup admin saja. Siapapun misalnya yang sudah berdonasi, sudah berzakat, masukkan ke grup khusus donatur atau muzaki siapa ya, atau apa namanya, di situ kolamnya para muzaki amil zakat A misalnya. Sudah di situ nanti setelah dana sudah terkumpul lalu direalisasikan segera dilaporkan. Misalnya dalam bentuk video kah ataupun dalam bentuk dokumentasi foto ataupun mungkin dibuat deskripsi yang bagus yang menyebabkan yang membuat orang itu semakin percaya lagi dan seterusnya, dan masih banyak lagi ya sebenarnya itu beberapa saja yang menurut saya cukup penting juga bagi calon bagi amil zakat dalam rangka membuat calon muzaki atau bahkan sudah menjadi muzaki itu menjadi semakin percaya dengan kinerja yang telah dilakukan oleh amil zakat. Itu mungkin dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dan juga jawaban atas pertanyaan yang masuk. Saya aturkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak pemateri 2. Karena keterbatasan waktu, saya kira diskusi ke 19 diskusi adik-adik mahasiswa. Dari pemateri 2 kita sudah belajar bagaimana tujuan pemasaran amil zakat, mulai market share, mind share, dan juga hard share. Kemudian strategi yang salah satunya itu segmentasi muzaki, kemudian bagaimana meningkatkan kredibilitas dari para amil zakat, yang beberapa diantaranya harus responsif, publikasinya harus cepat, dan realisasinya juga harus cepat. Dari Bapak pemateri pertama, Bapak Nasiruddin, kita juga tahu bahwasanya bagaimana sih penjelasan atas bantahan-bantahan yang dilontarkan para orientalis seperti
Rasul itu melarang menulis hadis. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya pernah sempat melarang karena pemahaman yang saat itu masih kurang, seperti itu, kemudian memperbolehkan untuk selanjutnya. Kemudian hadis tidak ditulis pada zaman sahabat, juga dibantah tadi, yang apa itu namanya hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah itu kodifikasinya ya, bukan hadisnya. Kalau hadisnya sudah pada zaman sahabat seperti itu, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisan, Pak Ya, Nasir. sama-sama Oke. Pak Anas. Terima kasih Pak Terima Anas. kasih banyak atas Terima kasih bantuannya. LPM. Insya Allah sertifikat nanti saya kirim di, gampang lah, nanti bisa lewat email atau WA gitu ya. Oke, siap. Ya, ya. Izin saya akhiri untuk meetingnya Bapak Ibu Oke. dan juga adik-adik mahasiswa.